Penyanyi Iwan Fals masih belum memberikan pernyataan kepada media berkaitan dengan somasi yang dilayangkan Forum Intelektual Muda Hindu Dharma. Padahal pernyataan penyanyi yang selalu tajam mengkritis fenomena sosial itu sangat dinantikan. Seperti diketahui, Jumat 4 Juni lalu, melalui ketuanya, forum itu menggelar jumpa pers untuk menyampaikan keberatan atas pemuatan gambar Dewa Wisnu pada cover album Manusia Setengah Dewa milik Iwan yang belum lama ini diluncurkan. Show RCTI di Surabaya Sabtu lalu, Astrid dengan setia ikut menemani sang pacar. Pemirsa, dimanapun ada Gading Martin, pasti di sana ada Astrid Tiar. Seperti dalam acara Roadshow RCTI Ada Kita Ada Bintang yang digelar di Supermall Pakuwon, Surabaya Sabtu kemarin, Gading dan Astrid tampak ada di sana. Mereka layaknya sepasang kekasih selalu mengumbar kemesraan baik di hadapan teman-temannya maupun di depan publik. Dalam acara yang menampilkan parade artis sinetron RCTI, program Cek dan Cek dan Indonesian Idol itu sebenarnya hanya Gading yang terdaftar sebagai pengisi acara karena putra aktor Roy Martin itu adalah salah satu pemain di sinetron Kisah Sedih di Hari Minggu yang ditayangkan di RCTI. Apa alasan Astrid ikut dalam acara tersebut? Ya, aku di sini nemenin dia, kebetulan aku juga nggak ada syuting dan itu emang kayak gitu. Kalau misalnya aku nggak ada, ya aku sama dia. Kalau dia nggak ada syuting, dia nemenin aku yang nggak perlu di Surabaya, kalaupun di Jakarta misalnya Astrid lagi syuting aku nggak syuting, nemenin gantian aja. Apakah Astrid punya sifat pencemburu sehingga dirinya menemani sang kekasih yang tengah berada di luar kota? enggak. Ya kalau misalnya aku takut dari dulu. Pasangan remaja ini sudah biasa saling menemani saat bekerja, jalan-jalan maupun berbelanja. Apakah mereka benar-benar serius mengarahkan hubungan ini ke jenjang pernikahan? Kalau aku sih emang pengen ngejalanin hubungan ini aja seserius mungkin. Kalau nanti emang jalannya nanti panjang ke sana ya puji Tuhan lah. Hubungan pasti ada satu tujuan ya. Nggak mungkin kalau hubungan kita nggak ada tujuan ke situ. Yang pasti kita ke jenjang pernikahan itu, tapi kita balikin lagi ke Tuhan. Semua itu kan jodoh di tangan Tuhan. Kita hanya menjalaninya aja. Sejauh ini apakah hubungan mereka telah mendapatkan restu dari orang tua? Orang tua fine-fine aja, orang tua senang, dia welcome sama Astrid, orang tuanya Astrid juga welcome sama saya. Jadi udah enak banget gitu, jadi udah tinggal ngejalaninnya aja. Dan aku baru kali ini ketemu mama dan keluarga aku, senang banget ya. Mereka kayak ngedukung banget aku sama dia ya, karena mungkin kita seiman gitu. Artis Ussy Sulistyawati gerah dengan isu miring yang menyebutkan dirinya telah menggugurkan kandungan di Singapura baru-baru ini. Padahal tujuannya ke sana adalah untuk memeriksakan penyakitnya. Berikut klarifikasi Ussy kepada Cek dari Cek. Artis Ussy Sulistyawati sedang dirundung gosip tidak sedap. Belum lama ini ia dikabarkan telah menggugurkan kandungannya di sebuah rumah sakit ternama di Singapura. Hal itu dengan tegas ia bantah. Setelah tim Cek dari Cek menanyakan kepadanya, barulah gadis kelahiran Jakarta 13 Juli 1980 itu berterus terang bahwa dirinya berada di negara berlambang kepala singa itu untuk keperluan berobat. Semula Ussy enggan untuk memberitahukan penyakit yang dideritanya itu dengan alasan tidak ingin membuat keluarga dan orang-orang terdekatnya resah dan sedih. Namun dengan beredarnya gosip miring bahwa dirinya telah menjalani operasi pengguguran kandungan, membuat Ussy merasa perlu angkat bicara. Kepada tim Cek dari Cek, perempuan yang sempat dijuluki Ratu Iklan ini menyampaikan klarifikasi atas simpang siur pemberitaan seputar dirinya itu. Itulah yang bikin aku sedih, yang bikin keluarga aku tuh terpukul. Gue lagi sakit. Kenapa orang main asal-asalan aja ngomongnya, asal geblek aja ke sana. Mau ngapain saya lagi sakit gitu. Yang ada bukan cepat sembuh malah tambah parah karena penyakit kayak gitu katanya nggak boleh stres. Menurut Ussy, ia baru saja menjalani pengobatan endometriosis, suatu jenis kelainan pada rahim yang ternyata tanpa disadari sudah 2 tahun bersarang di tubuhnya. Ia juga menyatakan penyakit ini ditandai dengan rasa sakit yang berlebihan saat datang menstruasi. Ussy baru mengetahui ikhwal penyakitnya itu saat pekan lalu ia berobat ke rumah sakit Mount Elizabeth di Singapura. Jadi penyakitnya itu namanya endometriosis. Kalau aku itu
daging yang tumbuh di antara usus sama rahim. Biasanya tuh kalau penyakit aku tuh tumbuhnya di dalam rahim ini di luar. Ciri-cirinya tuh gejalanya mens aku udah 3 bulan ini tuh nggak pernah berhenti-berhenti. Ya berhenti, 2 bulan pertama tuh berhenti 2 hari, terus keluar lagi berhenti 3 hari. Terus yang bulan terakhir kemarin bulan Mei itu 3 minggu nggak kelar-kelar. Terus juga awalnya mungkin karena, sering keputihan, dulu kupikir, oh kecapean. Semula Usi berpikir bahwa rasa sakit yang kerap ia rasakan di saat menstruasi itu hanyalah sesuatu yang biasa seperti yang juga dirasakan wanita pada umumnya. Itulah sebabnya wanita yang tengah menjalin cinta dengan lawan mainnya dalam sebuah sinetron itu tidak menaruh curiga saat ia mengalami menstruasi secara terus-menerus selama 3 bulan terakhir. Sampai akhirnya pekan lalu seorang teman yang kebetulan mengidap penyakit yang sama menyarankannya untuk berobat ke Singapura. Betapa terkejutnya Usi, ternyata penyakit yang selama ini dianggapnya enteng itu adalah penyakit yang serius, bahkan untuk kesembuhan Usi diharuskan menjalani operasi. Check up itu baru hari Senin kemarin, Minggu kemarin Senin, baru diperiksa ternyata ada yang janggal. Hari Kamis aku datang ke sana lagi buat operasi. Pemirsa, tayangan paling bergengsi Cek dari Cek masih terus menggelar kuis SMS Cek dari Cek. Caranya mudah, ketik CR Spasi Star, kirim ke 6288 untuk semua operator GSM. Siapa tahu Anda termasuk pemirsa yang beruntung yang bisa mengumpulkan poin tertinggi tiap minggunya dan akan mendapatkan hadiah uang sebesar 1 juta rupiah. Nah pemirsa, untuk pengumuman pemenang minggu lalu bisa Anda lihat di layar kaca Anda sekarang juga. Dan tayangan paling bergengsi Cek dari Cek akan kembali setelah kita bercek yang satu ini. Pemirsa, berbagai peristiwa telah terjadi di dunia selebriti kita. Dan untuk memuaskan Anda akan informasi seputar dunia selebriti, tim Cek dari Cek telah menyuntingnya menjadi bagian berita hangat, ringan dan menarik yang sayang jika Anda lewatkan. Penyanyi Iwan Fals masih belum memberikan pernyataan kepada media berkaitan dengan somasi yang dilayangkan Forum Intelektual Muda Hindu Dharma. Padahal pernyataan penyanyi yang selalu tajam mengkritis fenomena sosial itu sangat dinantikan. Seperti diketahui, Jumat 4 Juni lalu, melalui ketuanya forum itu menggelar jumpa pers untuk menyampaikan keberatan atas pemuatan gambar Dewa Wisnu pada cover album Manusia Setengah Dewa milik Iwan yang belum lama ini diluncurkan. Tampilnya Iwan dalam sebuah acara di salah satu televisi swasta Minggu 6 Juni kemarin tidak disia-siakan oleh wartawan. Namun sayangnya wartawan media cetak dan elektronik yang sudah berjam-jam menunggu harus kecewa karena Iwan memilih menghindar. Akhirnya di tengah suasana hiruk pikuk itu, Iwan menyatakan bahwa dirinya belum bisa banyak bicara karena masih menunggu hasil pembicaraan pihak-pihak terkait. Iwan menjanjikan Rabu 8 Juni besok pihaknya akan menggelar jumpa pers. Karenanya ia meminta agar para wartawan bersabar menunggu sampai besok. Belum ngobrol dulu terus ini ibu kelasnya kan pernah kecil dengan gitar masih buat belum tahu apa poin Pemirsa, tidak terasa 30 menit sudah saya menemani Anda. Tapi sebelum berpisah, saya ingatkan kepada Anda jangan lupa untuk terus menyaksikan program Indonesian Idol di RCTI setiap hari Jumat pukul 19 waktu Indonesia Barat dan program Indonesian Idol Extra setiap hari Senin hingga Jumat pukul 18 waktu Indonesia Barat.
Juga dapatkan informasi terkini tentang Indonesian Idol di tayangan dan tabloid Cek dari Cek edisi terbaru. Nah pemirsa, akhirnya saya Ade Herlina dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Pastikan selalu menyaksikan tayangan paling bergengsi ini setiap hari Selasa, Rabu, Jumat, dan Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Barat tentunya hanya di RCTI. Ingat, jangan lekas percaya gosip sebelum Anda menyaksikan Cek dari Cek. Selamat sore dan sampai jumpa.